Pak Is, apa benar ini Pemprov ada beban utang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tamu kita hari ini di redaksi Suara NTB adalah Kepala Bapeda NTB, Bapak Dr. Haji Iswandi, anggota DPRD NTB, Mas Haji Naufar Furqoni Parinduan SHMDA, dan akademisi Universitas Mataram Dr. Bermansyah. Kita akan berbincang-bincang tentang beban utang Pemprov NTB. Apa kabar Pak Is? Alhamdulillah Bang Agus, Sehat ya? Alhamdulillah. Ada batuk sedikit. Ya. Mas Farin apa kabar? Alhamdulillah sehat, Bang Agus. Sehat, Bang Agus. Sehat. Alhamdulillah sehat. Mas Perman gimana? Apa kabar? Alhamdulillah. Sehat ya. Pak Is, apa benar ini Pemprov ada beban utang? Ya, begitulah apa namanya keadaan sampai hari ini. Berapa utangnya tuh Pak Is? Ya ini sebenarnya akumulasi lah dari sejak 2020, 2021, di mana memang akibat daripada pandemi COVID, di mana ekonomi mengalami pertumbuhan yang negatif, sehingga kemampuan kita untuk menghimpun pendapatan daerah menjadi menurun. Ini sehingga kita tidak bisa melaksanakan kewajiban untuk membayar semua tagihan-tagihan yang harus ditunaikan di dalam pelaksanaan berbagai program kegiatan. Nah, ini yang menyebabkan sehingga timbul ya beban yang memang tidak terselesaikan, yang kita apa namanya sebut sebagai hutang gitu kan. Memang kalau ya tidak bisa kita selesaikan sampai akhir tahun anggaran, tentu menjadi kewajiban tahun berikutnya. Apa ada hubungannya dengan cara mengelola APBD ini Pak? Ya tentu ada kaitannya, tapi sejauh ini ya memang yang paling dominan ya karena memang di tengah pandemi COVID kita banyak prioritas-prioritas yang harus kita selesaikan, sementara kemampuan kita untuk menyiapkan fiskal itu menurun. Nah ini memang antara kemampuan dengan kebutuhan ini yang dalam prediksi ya yang sangat dinamis itu ya kadang-kadang kita meskipun dalam suasana banyak sekali apa namanya situasi yang menyebabkan kita harus apa namanya berhati-hati, tapi optimisme itu harus tetap kan. Nah ini apa namanya proyeksi-proyeksi yang kita perkirakan bisa saja dia meleset dari perkiraan yang sudah kita rencanakan gitu kan, karena ini sangat dinamis kan. Di akhir tahun ternyata tidak mencapai target, itu yang seringkali ya bisa jadi itu karena manajerial gitu kan, tidak apa namanya mampu kita memperbaiki keadaan di dalam waktu yang sangat sempit. Kalau menurut Mas Farid kenapa bisa ada utang? Jadi Bang Agus, kalau
kita melihat dulu ya, di podcast sebelumnya saya pernah sampaikan ke Bang Agus. Jadi tidak lain ini karena kondisi pandemi. Kalau berdasarkan data yang dirilis oleh Kementerian Keuangan, pendapatan asli daerah itu menurun secara nasional 5,3%. Artinya 5,3% ini adalah terburuk penurunan selama 5 tahun terakhir. Nah, kemudian di satu sisi, daerah juga tidak berpengalaman dalam mengatasi pandemi. Karena semua biaya belanja daerah ini kan ditujukan untuk pencapaian RPJMD. Nah, dalam capaian RPJMD tiba-tiba ada pandemi, kemudian ada situasi di mana daerah harus merefocusing atau merekonstruksi anggaran yang tadinya untuk mencapai RPJMD terhadap 3 poin. Poin pertama adalah ekonomi, saya ulangi, kesehatan masyarakat, kemudian kedua ekonomi, dan yang ketiga jaringan pengaman sosial. Nah, konstruksi inilah yang kemudian membuat daerah yang belum berpengalaman, dan ini tidak hanya terjadi di NTB, bahkan di negara-negara lain juga sama terjadi, yang membuat kita, kalau tadi mungkin Pak Kaban mengatakan mismanagement, kalau saya lebih tepat mengatakan belum siap. Kita belum memiliki pengalaman, sehingga yang tadinya terbiasa dengan bisnis proses yang usual, yang dari hari ke hari kita mengerjakan A, mencapai B, dan selanjutnya, karena ada pandemi, tiba-tiba ada surat refocusing dan sebagainya, sehingga otomatis fokus kita terpecah. Nah, ini menurut saya, sehingga kemudian berujung kepada tata kelola yang tidak maksimal. Itu kira-kira Bang Agus. Nah, kalau kita mau keluar ya dari situasi seperti ini, apa caranya? Sehingga tahun depan mungkin nggak lagi kita punya utang. Pertama, kita harus katakan bahwa harus ada kesepahaman, Bang Agus, dari pemerintah daerah secara utuh, bahwa cara mengelola anggaran tidak lagi konvensional seperti dahulu, karena sekarang ini dalam kondisi pandemi, walaupun sudah menjadi endemi, artinya ada sebuah bentuk yang baru. Nah, sehingga kalau dipertanyakan bagaimana kita keluar dari jeratan hutang, ya tentu ada kesepahaman yang sama antara daerah, di seluruh perangkat daerah, eksekutif, legislatif, dan juga mungkin masyarakat. Bagaimana kemudian kita melakukan investasi-investasi yang bisa memberikan kickback pendapatan yang lebih dibandingkan proyeksi-proyeksi konvensional dahulu kala lah, kira-kira seperti itu. Kalau ditanya kemudian bagaimana bentuknya, ya ini perlu ada nanti masukan dari akademisi, kira-kira bagaimana bentuknya. Cuman yang jelas memang perlu ada perubahan dalam membuat rekonstruksi anggaran kita, agar kemudian bisnis proses dari hulu ke hilirnya ini bisa memberikan daya kickback yang lebih optimal lah dibanding sebelumnya. Kira-kira begitu Bang Agus. Kalau menurut Pak Iswandi? Ya, sebelum masuk ke jawaban ke pertanyaan yang terakhir itu Bang Agus, jadi yang perlu dipahami bahwa selama pandemi COVID ya, mengalami penurunan APBD itu. Nah, sementara kebutuhan ini Tetap naik. dengan pandemi Nggak COVID bisa itu di stop kebutuhan justru meningkat. sesuai dengan kemampuan kita, nggak bisa gitu ya? Ya itulah menariknya ini, publik kan ingin mendapatkan pelayanan yang terbaik kan gitu. Nah, jadi oleh karena itu di dalam mengatasi persoalan ini memang ya tetap harus ada peningkatan pendapatan, juga harus ada skala prioritas belanja yang harus dilakukan secara paralel, harus disertai dengan disiplin. Nah, disiplin anggaran baik pada anggaran pendapatan maupun dalam anggaran belanja. Kalau sekarang ini sudah disiplin apa? Belum ya? Ya inilah seperti tadi kan, kita kadang-kadang proyeksi belanja kita itu tidak mampu kita sesuaikan terkontrol gitu kan? Iya bisa ya kalau dibilang tidak terkontrol ya masih lah gitu kan, masih dalam proses dalam tahap yang wajar lah ya. Cuma memang kalau terus menerus sementara peningkatan pendapatan tidak seimbang dengan peningkatan belanja gitu, tidak seimbang dengan belanja, tentu akan bertambah terus beban. Nah, ini oleh karena itu pertama harus ya peningkatan kebutuhan itu harus diikuti selaras dengan kemampuan menaikkan pendapatan.
menurut Mas Berman ini utang ini biasa atau wajar nih? Pemprov punya utang itu? Kalau saya melihatnya, cara pandangnya bagaimana hubungan kausalitas itu, Bang Agus. Bagaimana peran hutang terhadap APBD dan peran APBD terhadap perekonomian gitu. Nah, ini kan dalam konteks ya, kita dalam satu situasi yang lagi ada persoalan di APBD kan, sehingga harus ditutup dengan hutang ya. Nah, saya membayangkan ketika pandemi ini dalam perspektif makroekonomics ya, pada saat itu konsumsi menurun ya. Kemudian investasi apalagi gitu kan. Kemudian ekspor menurun dengan pembatas-pembatasan. Nah, salah satu instrumen yang bisa kita harap itu government spending ya. Government spending itu juga lagi bermasalah karena PAD-nya lagi turun ya. Maka untuk mengisi ini tetap tumbuh, instrumen hutang bisa digunakan ya. Saya bisa membayangkan kalau semuanya ini turun, misalnya government spending juga turun, belanja pemerintah turun akibat dari pendapatan mereka turun, kondisi perekonomian itu akan sangat-sangat tidak stabil gitu. Maka di negara-negara maju sekalipun ya seperti kasus bagaimana Obama harus membail out General Motors misalnya, ini kan langkah-langkah upaya untuk menstabilkan perekonomian. Nah, kalau ditanya apakah hutang itu wajar, saya kira tidak ada yang tidak berhutang kayaknya, Bang. Nah, sekarang persoalannya sekarang kan ada utang ke rekanan ya. Ya. Kalau misalnya dia berutang kepada lembaga yang menyiapkan dana untuk diutangin, mungkin nggak masalah itu. Iya, jadi apapun itu, saya kira ini konteksnya berhutang, ya tinggal nanti ada kewajiban itu untuk segera diselesaikan ya. Makanya hutang itu sebenarnya lebih pasnya adalah instrumen untuk menggerakkan sektor produktif ya, sehingga daerah itu menghasilkan taruhlah PAD yang tumbuh ya, pembiayaan sektor produktif yang bisa menggairahkan perekonomian gitu kan. Nah, kalau di rekanan lagi-lagi rekanan ini kan mereka membangun ya, membuat proyek gitu, membangun proyek itu mereka berbelanja, mereka menggaji karyawan dan seterusnya gitu kan. Nah, kemudian persoalannya antara rekanan dengan Pemda ya. Tapi dalam konteks perekonomian itu sangat membantu sekali. Orang bisa bekerja, orang di masa pandemi ya, mereka bisa ekonomi makro bisa terselesaikan gitu kan. Nah, sekarang apakah biasa atau tidak biasa mengutang ke rekanan atau ke industri? Nah, memang ini konteks ini perlu kita kita pelajari atau telaah secara mendalam ya, secara keseluruhan. Ada kalanya kita berhutang pada lembaga, terkadang juga kita berhutang pada rekanan. Cuma itu tadi ya, sejauh mana menyelesaikan kewajiban-kewajiban itu ya kan. Nah, kalau rekanannya masih menganggap wajar, ya sudah, nanti kan ada ya tahun berikutnya bisa diselesaikan gitu. Tapi dalam konteks ini ya saya bersepakat, karena ini kan bukan persoalan NTB saja, Pak. Nah, ini persoalan yang mungkin banyak terjadi ya, bahwa memang keuangan daerah ya sangat terganggu gitu kan. Akhirnya ya, terpaksa harus berhutang ke rekanan misalnya begitu, Pak. Itu mungkin dari perspektif yang saya amati gitu kan. Nah, kira-kira jalan keluarnya seperti apa? Jalan keluarnya pertama selesaikan kewajiban itu kan. Yang kedua adalah hutang adalah instrumen terakhir untuk menstabilkan itu tadi government spending ya. Jalan terakhir artinya kalau memang kita masih mampu secara mandiri, posisi fiskal kita masih memadai untuk membangun ya hutang tak perlu dilakukan. Tapi apa iya kita harus berhutang dengan kondisi yang aman misalnya gitu. Nah, di sini kan political will dari pemerintah juga gitu. Saya kurang yakin kalau kita masih punya kapasitas fiskal yang baik tapi kita berhutang gitu kan. Nah, ini kan kita mungkin meyakini tidak sesuatu yang lagi darurat gitu kan. Darurat dalam arti ya pembangunan yang harus jalan terus ya. Dalam konteks logika yang tadi bahwa government spending ini akan menstabilkan perekonomian gitu kan. Nah, kalau ini nggak bekerja, wah ini konsumsi rendah, investasi rendah, ekspor rendah, tambah lagi government spending rendah gitu kan. Nah, ini
harus dipahami. Tapi saya sepakat juga tentang good governance, ya, manajemen tata kelola, ya kan kita sering bahas ini kan, sering kita diskusikan, ya tepat waktu, tepat sasaran mungkin. Terkadang tepat waktu iya, tapi kadang-kadang juga kurang tepat tepat sasaran iya, tapi kadang kurang tepat waktu misalnya. Nah, konsep-konsep seperti ini jangan sampai misalnya menumpuk di satu tempat. Ekonomi ini kan berjalan setiap waktu gitu kan. Nah, seandainya itu diguyur oleh APBD, diguyur oleh penganggaran yang di sepanjang waktu di setiap tahun itu, nah itu akan menstabilkan ekonomi. Ya. Pak Iswandi, katanya ada komitmen untuk menyelesaikan hutan tahun ini, ya benar ya? Iya, jadi yang penting dalam persoalan ini yang perlu kita pahami itu, Bang Agus, sebenarnya ini yang sekarang kita perbincangkan dan disebut-sebut sebagai hutang kepada publik itu adalah memang kewajiban jangka pendek. Ya. Kewajiban jangka pendek di mana kontraktual pekerjaan-pekerjaan dari pihak ketiga itu kan sudah berjalan. Ya, itu memang tidak bisa dihentikan di tengah jalan. Ya. Di mana pada akhir tahun kita tidak mampu memenuhi target pendapatan. Kan ini yang terjadi. Karena tadi situasi pandemi yang sangat sehingga memang ada kewajiban jangka pendek yang tertunda yang kita sebut dengan hutang tadi. Nah ini memang yang semestinya itu harus ada sebenarnya persoalan biasa ya, tapi karena dia sudah dalam 2 tahun terakhir ini terus membengkak, ini diwarnai sebagai satu persoalan ya, yang kalau tidak cepat kita tangani ini akan mengganggu kinerja pembangunan pada tahun-tahun berikutnya. Nah, karena kita ketika jumlah peningkatan pendapatan setahun itu lebih kecil dibanding dengan jumlah kewajiban jangka pendek yang harus kita tunaikan, atau hutang jangka pendek kepada rekanan yang harus kita tunaikan setiap tahun itu, maka dia akan tambah membengkak. Nah, oleh karena itu sebenarnya kita harus mampu kontrol ini ya. Jangan sampai peningkatan pendapatan dalam 1 tahun yang menurut pengalaman saya selama ini ketika pernah di pendapatannya itu kisarannya 100 sampai dengan 150 miliar per tahun karena. Tapi oleh karena itu kalau kita sudah punya beban di atas itu, berarti itu implikasinya sampai 2 tahun kan, ada hutang sementara di tahun berjalan ada kenaikan kebutuhan kan. Nah itu kan berarti 2 kali lipat. Nah kalau peningkatan pendapatan 1 kali lipat berarti tetap akan ada beban di akhir tahun. Nah oleh karena itu ini dulu yang harus diseimbangkan. Ya, ketika kita mau menyelesaikan persoalan ini, kewajiban jangka pendek ini kita selesaikan ya, karena harus menjadi prioritas. Yang kedua, kita harus kembali kepada posisi bahwa ketika kita sudah menyelesaikan kewajiban ini, kemudian harus mampu menahan terhadap peningkatan kebutuhan yang melebihi daripada kemampuan kita untuk melampaui pendapatan setiap tahunnya. Nah ini yang harus harus ini terjadi di dua belah pihak, baik di eksekutif maupun di legislatif. Karena menyetujui APBD ini kan antara pemerintah daerah dengan DPRD harus bersama-sama ini berkomitmen menyelesaikan permasalahan ini sehingga tidak berterusan. Artinya kalaupun ada masih dalam batas yang wajar tadi itu, kita bisa ukur setahun kita bisa naikkan pertumbuhan pendapatan kita itu harus seimbang dengan kebutuhan peningkatan belanja kita. Mas Farin, katanya sudah ada pembicaraan ya antara eksekutif dengan legislatif untuk menyelesaikan utang ini. Bahkan konon ini katanya ukir-ukir yang ada di DPR itu akan dipotong atau apalah istilahnya, nggak tahu saya. Jadi
pembicaraan ini memang intens dilakukan oleh Banggar dan TAPD. Saya tidak akan masuk kepada hal yang teknis, Bang Agus, mohon maaf. Pada prinsipnya kami bersepakat bagaimana menyelesaikan agar kemudian beban hutang khususnya daerah, karena saya tidak mau kemudian ada dikotomi antara ini direktif atau belanja pokir. Ini kita sudah tetapkan di APBD, jadi ini belanja daerah. Itu bagaimana menyelesaikan lah kewajiban-kewajiban itu. Kalau kita sekarang berkaca, kita bicara matematika dasar, Bang Agus ya. Hari ini pendapatan kita di angka 5,399 kalau tidak salah, Pak Kaban. PAD kita ini khusus dari sektor PAD itu ada 47%, sekitar 22,571. Terrealisasi hari ini 22%. Data April pada saat serapan Banggar terakhir. Lalu kemudian dana transfer itu di 2,8 sekian, itu baru terrealisasi di angka 23%. 23 atau 25, artinya di 20-an lah, 25 ke bawah. Sementara kalau kita bicara rentang sampai dengan April, harusnya kapasitas fiskal kita yang sehat itu mencapai 33%. Selama 4 bulan, 33%. Kalaupun ada margin error mungkin ya di angka 30%, atau mungkin kita tidak bicara yang lebih lah, kita bicara yang kurang, mungkin 30%. Sementara hari ini realisasinya di 25 ke bawah. Kalau ini kemudian kita rata-ratakan selama 12 bulan, maka potensi capaian pendapatan kita itu berada di angka 94%. Di 94% itu berarti ada 135 miliar kita akan loss lagi. Kalau kemudian ditambah dengan beban hutang hari ini, maka dia akan terakumulasi luar biasa di 2023. Nah, inilah yang kemudian, kalau tadi Bang Agus tanya, diskusi-diskusi ini yang terus kami lakukan, dan syukurnya kami sama-sama sepaham hari ini antara Banggar dengan TAPD bahwa ini beban yang memang bukan dikarenakan, jadi mohon maaf kalau saya melihat mismanagement terlalu ekstrim kita menilai. Saya meyakini eksekutif hari ini, bukan membela eksekutif, mohon maaf Pak Kabani, bukan membela, tapi saya lihat eksekutif pun juga sedang berjuang dan bertarung bagaimana kemudian membelanjakan anggaran ini sesuai dengan pakem-pakem yang sudah kita sepakati dalam APBD. Nah, inilah yang kemudian karena banyaknya perintah yang turun dari pusat, karena pandemi, khususnya pandemi, ini kadang mengganggu konsentrasi. Nah, karena mengganggu konsentrasi, otomatis secara teknis mengganggu belanja daerah. Nah, karena mengganggu belanja daerah, otomatis secara teknis ada diperlukan keputusan-keputusan strategis yang harus dilakukan. Baik secara politik ataupun secara teknis, mana yang kita dahulukan. Kalau saya berikan contoh, Bang Agus, ini tidak masalah NTBC, ini nasional dan bahkan internasional. Perdana Menteri Italia pernah katakan, di saat pandemi ini mana yang mau kita selamatkan, ekonomi atau masyarakat? Nah, artinya bercontoh dari negara maju saja seperti itu. Sehingga saya harus simpulkan kondisi keuangan, kapasitas anggaran daerah, memang kita ini sedang tungguk bersama, kita menyelesaikan permasalahan-permasalahan, apalagi tadi disampaikan oleh Pak Kaban, beban ini adalah beban yang sudah terakumulasi selama 2 tahun. Artinya ini yang perlu kita diskusikan secara bersama-sama. Di rapat terakhir antara Banggar dengan TAPD kita sudah mendiskusikan bagaimana cara jalan keluarnya yang setidak-tidaknya kita bisa menyelesaikan kebutuhan-kebutuhan jangka pendek sehingga everybody happy. Everybody happy ini artinya daerah dalam kondisi safety, kemudian juga teman-teman yang mungkin berada di luar yang dalam kondisi menunggu, harap-harap cemas juga bisa mendapatkan sentuhan-sentuhan lah kira-kira bahwa tanggung jawab pemerintah ini step by step harus diselesaikan. Tapi permasalahannya memang secara teknis kadang dalam kondisi yang tidak jelas ini saya harus sampaikan otokritik kepada birokrat atau eksekutif, memang akhirnya mereka saling lempar tanggung jawab secara teknis. Ya kita bisa bentuknya lempar tanggung jawab, saling lempar tanggung jawab apa? Kan belanja-belanja ini ada di beberapa OPD. Nah, misalnya TAPD di situ kan ada dipimpin oleh Pak Sekda, lalu beliau wakil ketua TAPD sudah memberikan format, sudah memberikan garansi, tapi ternyata begitu turun di bawah karena kondisi mungkin tidak sesuai dengan apa yang diproyeksikan, kadang melempar tanggung jawab, bukan tidak bertanggung jawab, tapi melempar tanggung jawab dalam konteks bahwa ada tahapan-tahapan yang mungkin memang harus di hold dulu, ada tahapan-tahapan yang memang harus di bypass. Nah, inilah kira-kira gambaran sementara. Bagus.
Menurut Pak Iswandi yang saling lempar tanggung jawab ini memang seperti itu ya faktanya di Ya, kita ya? apa namanya, sebenarnya kan koordinator ya daripada anggaran itu adalah untuk di pemerintah daerah itu Sekda. Jadi semua itu adalah di TAPD ya, karena itu kebijakan anggaran di pemerintah daerah itu adalah di bawah koordinasi atau kepemimpinan daripada Sekda dengan tim, ada Bapeda, BPKAD. Nah itu, tapi yang karena ini situasinya sangat dinamis kan, seperti tadi yang yang kadang-kadang tidak pernah diprediksi ya, baik karena arahan dari pemerintah pusat harus mendapatkan prioritas untuk penanganan maupun perencanaan-perencanaan yang sebelumnya tidak diperkirakan, tapi harus diselesaikan. Nah ini juga yang seringkali ya kita sudah memiliki keterbatasan, tapi ada kebutuhan-kebutuhan yang mendesak. Nah ini yang menyulitkan daripada eksekutif di dalam mengambil keputusan. Nah, sehingga di sini seringkali yang mendapatkan refocusing itu adalah pada SKPD yang memiliki anggaran yang besar gitu. Nah, di situ kan kelihatan nanti harus dikomunikasikan ke ke komisi yang terkait. Nah, jadi kesan daripada muncul saling lempar karena rantai untuk mengkoordinasikan untuk mengambil keputusan yang final itu menjadi panjang gitu. Apalagi seperti tadi, kalau anggaran yang besar biasanya kan sudah menjadi prioritas kan begitu, tiba-tiba harus dikurangi gitu. Nah ini pasti akan terjadi pembahasan yang alot begitu. Nah itu yang menyebabkan sering kesannya ada lempar tanggung jawab. Nah disitulah sebenarnya dibutuhkan pengambilan keputusan yang cepat dari tim TAPD sehingga semua bisa terselesaikan dengan baik. Kira-kira 2023 ini bisa nggak kita bayar semua utangnya? Atau mungkin berapa persen yang bisa kita bayar? Ya, katakanlah begini Bang Agus, sederhananya. Kalau kita mampu menaikkan pendapatan 100, sementara kita punya hutang hampir 300, kan berarti ada tetap kurang 200. Nah, itu artinya kita tidak boleh menaikkan lagi kebutuhan. Nah, itu jadi sebenarnya prinsipnya bisa. Nah, ini kan butuh kemauan seperti tadi kan, tidak hanya pemerintah daerah tapi juga DPRD harus sama-sama. Kalau soal kalau ada kesepakatan misalnya antara eksekutif legislatif selesai nih. Iya, selesai. Misalnya enggak menonjolkan kepentingannya, misalnya eksekutif dengan kepentingannya, legislatif dengan kepentingannya, sehingga dia enggak ketemu kan? Enggak ada kesepakatannya. Kalau ada kesepakatan ya sudahlah, kita kurangi ini, mungkin bisa selesai juga, Pak. Iya, bisa. Bisa ya. Itu itu nanti diikuti dengan panduan ya. Misalnya belanja modal yang seperti ini bisa di hold, yang tidak perlu di pending dulu ya. Pada prinsipnya itu ya masih dalam jumlah yang memungkinkan untuk dapat diselesaikan dalam 1 tahun, diikuti dengan kinerja peningkatan pendapatan, kemudian pengendalian anggaran, dan untuk mewujudkan disiplin tadi kan. Jadi dengan ketat dilakukan, kemudian tadi berkomitmen sama-sama, selesai. Dalam membangun kesepakatan, Mas Baren, ada hambatan nggak antara legislatif eksekutif sekarang? Hambatannya tentu dalam konteks substantif, bukan dalam konteks hubungan antar ini lembaga.
Karena pemahaman dan perspektif kita kan berbeda. Perspektif legislatif mengenai anggaran dengan perspektif eksekutif mengenai ini kutubnya berbeda, Bang Agus. Jadi kalau eksekutif ini, karena saya pernah berpengalaman berbirokrasi, dan saya pernah juga menjadi tim perencanaan anggaran, memang perspektifnya sangat berbeda. Nah, perspektif kutub di eksekutif ini adalah bagaimana prioritas belanja terkait program. Sementara perspektif legislatif ini bagaimana budget terkait daerah. Jadi kutubnya dia berbeda. Maka terkadang perlu adanya pendekatan kompromi secara politis agar frekuensinya bisa sama. Politis ini dalam arti bukan menafikan yang sifatnya teknis, tapi politis ini agar kemudian ada frekuensi yang sama dalam membahas kedaerahan. Judul daerah kita kan NTB Gemilang. Dalam NTB Gemilang ini ada sekian visi misi. Dari sekian visi misi ini kemudian ada turun kepada konteks anggaran, ada IKU, ada IKK. Dari IKU, IKK turun lagi menjadi output kegiatan. Dari output ada komponen, subkomponen. Bayangkan kalau di tataran birokrasi, dia tidak masuk ke tataran visi misi. Tatarannya hanya tataran teknis. Tataran teknis dari tingkat komponen, subkomponen, IKU, IKK, komponen sampai terus ke bawah, sampai RKA. Nah, sementara secara politis, ini tatarannya visi misi. Sesuatu yang lebih beyond dari sebuah angka. Nah, lebih daripada angka-angka. Nah, sehingga kadang frekuensi pembahasannya tidak sama, Bang Agus. Nah, sehingga kadang mungkin Pak Kaban juga merasakan, tadi disampaikan kadang... Tapi bisa disamakan kan? Bisa dan harus bisa. Karena di satu sisi secara politis juga harus bisa dielaborasi dengan angka-angka. Tidak bisa kemudian kita berbicara, oh kita ingin memajukan masyarakat tanpa pakem dan indikator yang jelas. Nah, sebaliknya juga, pada saat kita bicara mengenai komponen yang detail, juga harus bisa menjawab bagaimana indikator kuncinya tercapai atau tidak. Nah, sehingga ini harus sama-sama bisa diselaraskan. Itu menurut saya, Bang Agus. Nah, apa yang dilakukan oleh eksekutif legislatif ini sehingga utang ini bisa selesai? Ya, memang saya juga berteman dengan teman-teman di bisnis ya. Terkadang mereka nyeletuk, kami kalau terlambat sedikit didenda, saya kan. Oh, gitu. Jadi ini juga jadi apa ya? Jadi ya kewajiban harus diprioritaskan untuk selesaikan ya. Nah, dalam kondisi seperti ini, memang ya kompromi itu tadi menjadi penting. Kompromi tidak lagi berhutang, ya, penganggaran yang tidak prioritas direm, gitu kan. Dan perlu ada semacam akselerasi untuk mengekspan pendapatan atau mengintensifikasi pendapatan. Ini kan langkah-langkah langkah-langkah ideal ya. Di lapangan juga belum tentu seideal yang kita bicarakan itu kan. Tetapi ya saya sependapat dengan Bang Farin ya harus diupayakan adanya kompromi seperti ini gitu kan. Jadi teman-teman NGO juga saya kira ketika mereka menyampaikan sesuatu ini katakanlah sebagai early warning system ya, bahwa jangan sampai hutang yang membengkak ini memang mengganggu kapasitas fiskal ya. Kapasitas fiskal artinya kemampuan bayar yang semakin yang sulit juga terus menumpuk dari waktu ke waktu. Nah, ini kan yang menjadi catatan kita gitu. Tapi kalau yang bertanggung jawab di anggaran, DPR, eksekutif mengatakan insya Allah selesai, ya selesai insya Allah, betul. Saya kira itu asli standarnya. Dan kita ini kan dikasih pembelajaran baru bahwa memang tata kelola anggaran ini tidak bisa linear ya. Ada kalanya kekurangan. Ini jadi laboratorium yang menarik untuk kita kaji. Sekali-sekali kita mau tidak mau harus berhutang ya. Entah itu dari lembaga maupun ya tadi seperti dengan rekanan. Nah, pembelajaran ini harus menjadi semacam guideline ke depan ketika dihadapkan dengan persoalan yang sama. Kita sudah punya pengalaman, itu kan. Dan teman-teman di rekanan juga ya mudah-mudahan memaklumi, gitu kan, bahwa ini kondisi lagi tidak stabil saat itu. Terima kasih Pak Iswandi, terima kasih Mas Farin, terima kasih Mas Firman. Siap, ya Bang. Atas waktunya berbincang-bincang dengan kami di redaksi Suara NTB. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.